Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir sebagai manusia. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung kenal penuntun yang membawa pada akhir penderitaan, yaitu Dhamma. Dan yang ketiga, harus bahagia karena kita super beruntung masih dalam kondisi hidup sehingga masih bisa mengumpulkan jasa kebajikan di pundi-pundi yang akan kita bawa. Pindah alam, ganti rupa, mati pura-pura. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu Bapak Saudara-saudara, hari ini sudah akhir Februari. Jadi kalau kita sadari waktu itu nggak nunggu kita ya. Kitanya yang harus menyesuaikan dengan waktu. Tiba-tiba 2 bulan sudah berlalu. Dan kalau kita sadari selama bulan ini, bulan lalu, tentu saja kita punya banyak berita, ada bayi-bayi lahir. Mari kita sadari bahwa bisanya bayi ini lahir di alam manusia itu karena ada kekuatan yang mendorong kelahirannya, keberadaannya, dumadinya di alam manusia ini. Dan kalau kita lahir, kita lihat kelahiran sama-sama persamaannya jari itu kita lihat. Itu ada fotonya, twing, gemeskan dia, bocah kok nyeneng kayak ginuk-ginuk, tapi selalu jari-jarinya menggenggam. Dan kalau kita lihat di film-film atau dalam kenyataannya, bayi lahir itu orang tuanya misalnya melihat bayi itu, kalau jari kita didekatkan, itu jari itu menggenggam. Jadi memang genggaman ini kelihatannya satu kemampuan yang dibawa dalam kelahiran ini. Dan kita sebagai orang tua kalau punya pengalaman seperti itu rasanya waduh happy banget ya. Dia kenal sama ibunya atau dia kenal sama ayahnya, dia kenal sama Om Adi. Kemelekatan ini menarik sekali karena bisa bikin kita merasa bagian dari hidupnya dia. Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau kita lihat kok bisanya satu makhluk lahir di alam manusia. Tadi dikatakan ya, didorong oleh karma masa lalu, dan itu nggak bisa salah ya, mesti pas gitu ya. Ini saya teringat waktu saya SMA, dapat pelajaran mekanika, itu ada hitungan. Soalnya itu gini, peluru ditembakkan dengan sudut sekian, dengan kekuatan sekian gitu ya. Kita sebagai murid itu disuruh ngitung nanti jatuhnya di mana gitu ya, Dik ya. Kalau kita dari IPA kenal itu. Kalau senang mekanika, wah dihitung itu. Jadi ibaratnya ini nanti masuk ke alam manusia atau masuk ke mana gitu ya. Atau seperti pemboman itu, bomnya misalnya di twing blok itu dihitung itu. Tapi kalau Wena ngomong ngapain dihitung, biar ditembakkan nanti jatuh sendiri, nggak usah dihitung juga tetap jatuh. Buat apa gitu kayak gini gitu ya. Menarik sekali. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kok kita bisa hidup di alam manusia, masuk ke rahim makhluk manusia, itu arah dan kondisinya itu sudah hitung juga. Sudutnya, kekuatannya itu ternyata dalam kekuatan karma itu ada loh pengaruhnya. Jadi kalau dikatakan bahwa bisanya kita terlahir di alam manusia, ini satu keberuntungan yang luar biasa. Karena pasti di kehidupan yang lalu itu ada kekuatan karma yang pas waktu, ibaratnya saya dulu, kehidupan saya itu saya pas matinya itu ada
suatu kekuatan karma yang bisa diomong paling kuat, paling dekat, paling sering saya masukkan dalam aktivitas puff yang membuat saya ini lahir owek-owek, bukan guguk. Nah, supaya kita ini bisa nantinya di alam-alam lain itu ya paling tidak kita pindahnya tuh ke alam bahagia. Maka tadi saya katakan mati pura-pura karena kita ini belum bisa mati beneran, tidak terlahir lagi. Kita cuma mati nanti lahir lagi. Mati lahir lagi. Nah, kenapa bisa terjadi hal ini? Itu karena adanya kebiasaan bereaksi. Kebiasaan bereaksi. Dan reaksi ini punya kekuatan yang memutar roda penderitaan. Kalau dikatakan corak kehidupan ini anicca, dukkha, anatta, maka ada kekuatan dari kebiasaan bereaksi kita yang memutar kita masuk dalam penderitaan di alam samsara ini. Hari ini saya ingin ajak kita semua melihat sejenak satu teori yang menarik. Kok bisa ya roda ini diputar? Itu kenapa? Sungguh beruntung kita ini punya Guru Agung The Buddha yang mengerti maha tahu, sebutannya maha tahu. Mengerti benar kenapa itu berputar. Teorinya diberikan pada kita dan mari kita sedikit banyak tahu dulu lah. Untuk nembus, waduh masih banyak waktu yang dibutuhkan. Tapi tahu dikit lah. Ternyata bisanya kita ini menderita, berada dalam putaran penderitaan. Itu karena kita ini goblok bin giblik alias TOLOL, tolol. Maka awija ini merupakan awalnya putaran roda penderitaan. Teorinya gitu. Jadi karena adanya kebodohan muncul tadi ya reaksi atau sangkara. Maka kalau dikatakan ajaran Sang Buddha itu kelihatannya simple, ya memang benar simple. Tapi yang simple itu justru yang sulit. Adanya ini karena adanya itu. Lu kan gampang. If tak, thus tak. Hukumnya kan gitu. Jika ini terjadi, maka itu akibatnya gini-gini. Ada sebab menimbulkan akibat. Munculnya awija menyebabkan terjadinya sangkara. Karena goblok kita bereaksi. Jadi saya ajak Anda semua menuruti pemahaman saya yang super pendek ya. Katakan kalau orang goblok, itu kan kayaknya yes gitu ya. Makanya kalau ada orang yang kemaki kementus gitu ya, kayak sok gitu. Itu biasanya dia menutupi sesuatu. Apa itu? Kebodohan. Makanya reaksinya kayak yes. Karena bodoh muncul reaksi. Nah begitu kita tueng reaksi, maka ada satu yang mengetahui, yaitu kesadaran, winyana. Ada reaksi, toeng kesadaran murni terjadi. Itu sebabnya kalau kita ini meditasi, latihan, kalau bisa kita ini menguatkan kesadaran murni. Karena kesadaran murni ini yang nanti bisa kita gunakan untuk melihat segala macam yang ada dalam pikiran kita. Raya, TOLOL, bereaksi, sweet, kesadaran murni. Nah, begitu kesadaran murni terjadi, mencarinya ini, manifestasinya, itu dalam materi dan batin, rupa dan nama. Reaksi, sadar, muncul materi dan batin,
rupa dan nama. Saya biasanya kalau ngomong nama rupa gitu ya, rupa nama. Begitu materi dan batin muncul nama rupa, toeng, kita punya 6 indera yang menyertainya. Agak masuk akal ya. Jadi bodoh, kita bereaksi, ketangkap sadaran, ini menimbulkan nama rupa, rupa nama, dan waktu materi dan batin terjadi, ada 6 indera yang muncul bersama. 1, 2, 3, 4. 4 ya? 5. 6 indera. Itu yang kelima ya, kebodohan, reaksi, kesadaran. Jadi awija, sangkara, winyana. Itu bahasa palinya bisa dihafal gampang ya. Awija, sangkara, winyana. Habis itu nama rupa, lalu 6 indera. 6 indera muncul, kontak terjadi. Karena 6 indera ini punya kekuatan untuk mengamati yang lain. Mata kontak dengan barang-barang yang bisa dilihat misalnya. Jadi berapa? Awija, sangkara, winyana, nama rupa, 6 indera, kontak. Begitu kontak terjadi, apa yang terjadi? Sensasi terjadi. Ada rasa. Benar ya? Kalau kita ngamatin dalam diri kita aja deh. Ini begitu ada suara misalnya, toeng, ada bau misalnya, ada cita rasa misalnya, muncul sensasi menyenangkan, tidak menyenangkan, netral. Nah, begitu sensasi muncul yang menyenangkan disergap oleh loba kalau kita nggak hati-hati, yang tidak menyenangkan disergap oleh dosa kalau kita nggak hati-hati. Sampai situ dulu kelihatannya bisa bayangkan ya. Saya sendiri sulit bayangkan, jadi ya mari kita bingung bersama. Awija, sangkara, winyana, nama rupa. Terus bukan panca indera, 6 indera. Begitu kita punya 6 indera, terus kontak. Begitu kontak ada sensasi dan diikuti langsung dengan, kalau kita nggak hati-hati, loba dosa. Nah, ada loba dan dosa inilah menyebabkan seperti bayi tadi, kemelekatan. Menarik sekali sebenarnya kalau melekat itu bukan cuman melekati yang kita sukai loh ya. Kemelekatan itu kalau kita amati juga terjadi pada yang tidak kita sukai. Kan gitu. Apa ya? Kalau saya jatuh cinta sama Adi, wah saya melekat, terkenang-kenang wajahmu. Tapi begitu Adi tidak ada, saya juga melekat loh. Ini kok Adi tidak ada? Apa? Oh, katanya Adi kasih tanda. Kenapa Adi nggak ada? Karena sparring partner untuk bertengkar tidak ada. Jadi kemelekatan ini saya rindukan. Menarik ya? Satu kisah yang bagi saya ngeh gitu ya. Itu Wena pernah ngomong, memang bener loh, kita yang nggak suka itu tuh kita ternyata melekat. Contoh-contoh, kami lagi meditasi di Mendut itu 10 hari seperti biasa. Ruangannya itu berkarpet gitu ya. Ada orang itu yang kalau berkala itu tuh mesti keluar masuk gitu. Nah, dan kalau jalan tuh nggak hati-hati gitu,
gitu loh. Jadi kadang-kadang muncul sebel, orang mau ganggu. Nah suatu ketika entah kenapa ini orang ini nggak muncul lagi gitu. Lah itu Wena ngomong, aku tuh ternyata nunggu-nunggu, kok nggak muncul, kenapa ya gitu. Saya ngakak, ini ya sebenarnya bentuk kemelekatan ya. Menarik ya. Hari ini saya mau ngulas soal kemelekatan ini. Jadi mari kita selesaikan, tapi kita kemudian balik ke kemelekatan. Apa yang terjadi sesudah kita melekat? Begitu melekat itu ada terjadi proses dumadi, becoming, menjadi apa itu terusannya ada. Lahirlah sesuatu yang menjadi ini dalam bentuk kelahiran. Kalau sudah kelahiran muncul, pasti ada akhirnya. Maka kelapukan, kematian menjadi konsekuensi logis yang terjadi, dan bersama dengan kelapukan dan kematian itu yang dompreng, yang nunut, yang ikut sepaket adalah kesedihan, ratapan, keputusasaan. Penderitaan yang sifatnya fisik dan juga penderitaan yang sifatnya mental, serta segala kesusahan. Jadi kalau kita ini lahir dalam satu hal, kita beruntung terlahir sebagai manusia. Tapi tetap aja bersama dengan kelahiran ini tetap ada dukanya. Maka saya merasa gile ya. Kita kenal Dhamma itu kayak dapat sepaket utuh. Sang Buddha itu mengajarkannya tuh utuh, bunderser gitu ya. Kemarin ada teman yang ngirim saya satu, ini bagus loh nih, bagus. Saya dengar, saya jawab, sama seperti apa yang aku alami waktu ngangsu kawruh di jurusan psikologi. Karena kami beruntung punya Bu Susan, dia mengarahkan ya, ikut ini Bu, ini itu bagus. Itu kalau sudah mulai menerangkan psikologi barat, saya itu biasanya nyentuh Wena, nyodok gitu. Wah, kalau aku lebih milih Dhamma karena analisanya lebih bunder. Nah, seperti itu juga kalau kita lihat, iya ya, begitu kita ini ada kebahagiaan, dompleng kok yang namanya duka itu. Lahir ya, kyonghi, congratulations. Kesedihan, ratapan, penderitaan fisik, penderitaan mental, segala macam, frustrasi, depresi, segala kesusahan itu ikut di dalam satu paket ini loh. Itu sebabnya ketenangseimbangan itu harus kita latih, kita jaga supaya kita nggak kepontang-puanting kayak orang gila. Karena bagaimana juga ada duka di dalam setiap fenomena yang terjadi. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, tadi saya katakan saya mau ke atas saja, kita ributin kemelekatan, gitu ya. Ini tadi ditutupnya ajaran Buddha, demikianlah munculnya segenap masa penderitaan ini. Kita nggak bisa, secuilnya aja nggak bisa. Cuek. Maka kalau kita lihat, dari tadi pembukaan lihat bayi ya, muncul kesadaran loh, iya ya, ini benar ini, kemelekatan itu menyertai anak lahir. Sudah ada pesangon untuk mampu melekat. Karena kalau dia tidak melekat, dia nggak akan bisa dumadinya, keberuntungan, kesinambungannya nggak bisa. Dia harus punya rasa kemelekatan. Saya melekat pada keinginan untuk memperoleh, mempertahankan kehidupan. Maka menarik sekali bahwa begitu anak terlahir, katanya itu kalau yang beruntung itu terlahir dalam keluarga. Ada juga yang lahir di pinggir sungai, di bawah jembatan. Saya pernah lihat karena itu banyak sekali orang lihat. Kenapa toh? Emang bayi
pengemis, jadi orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, tapi ya nafsunya itu membuat dia hamil. Terus gimana? Akhirnya melahirkan di tepi sungai tanpa ada bidan. Dia sendiri yang melahirkan anaknya. Nah, kalau kita ini kebetulan beruntung lahir di sebuah keluarga, maka tiba-tiba muncullah suatu lingkungan. Dan yang menarik kalau kita amati, anak ini lahir dengan kemampuan melekat, tapi keluarga kita yang dikelilingi ini kelihatannya juga punya gawan bayi, pesangon kehidupan untuk merasa ingin dilekati, benar gak? Saya merenungkan itu, mengingat masa-masa lalu anak-anak kecil, saya punya keponakan. Ini anak dikatakan rahula itu benar-benar betul. Karena rahula itu artinya belenggu. Kita ini punya anak ini sebenarnya kita dibelenggu. Tapi ya aneh ya kalau kita mengadakan anak terus kita ngomong mengadakan belenggu gitu ya. Jadi kita katakan buah hati, kekasih hati. Ya memang mungkin ya orang tolol itu harus mempunyai cara-cara untuk membuat kita ini happy. Yaitu apa? Kemelekatan ini kita fasihkan. Anak lahir dengan kemampuan melekat, dan memang untuk mempertahankan kehidupan dia harus melekat. Jadi kalau dia didekatkan dengan puting susunya ibu langsung. Jadi untuk bertahan hidup dia butuh kemelekatan ini. Dan orang tua keluarga yang sudah mengadakan anak ini mempunyai keinginan juga untuk melekat dan dilekati. Maka kemelekatan berputar begitu kencang. Saya pikir menarik ya. Ini perenungan saya. Jadi Anda ini korban perenungan saya. Karena kalau kita lihat sejak kecil, itu anak itu dirangsang untuk mengembangkan kemelekatan ini. Caranya gimana? Oleh keluarga, kemelekatan ini diberi respon positif, diperkuat, dan seringkali diberi pujian, diberi hadiah, makin lama makin kuat. Jadi terjadilah kemelekatan dari dua belah pihak. Celut. Roda penderitaan berputar makin kencang. Secara fisik, saya pernah waktu di Inggris itu, kami tinggal di rumah teman saya yang menikah dengan orang Inggris, punya anak kecil namanya Katie, ya. Itu anak, aduh menarik banget ya, baru 1,5-2 tahun lah, sedang lucu-lucunya. Nggak tahu kenapa itu anak itu kalau sama saya tuh deket gitu loh. Lihat saya, terus dia merangkak gitu, gitu. Dan merasakan pelukan di leher saya merasakan saya dicintai. Itu kemelekatan kayak gitu. Untung saya cuma sebentar ya di sana, cuma mungkin 2 minggu. Tapi kemelekatan itu saya merasa, iya, habis itu saya pergi ke negara-negara lain, ada terkenang-kenang wajahmu, terkenang-kenang pelukanmu, terkenang-kenang kehangatanmu. Ini tuh ada. Jadi sesudah sekarang ini mengenal, oh kemelekatan tuh kayak gitu ya. Itu yang menyebabkan penderitaan ya. Itu baru ngeh. Oh gitu tuh caranya kita disikat oleh kemelekatan. Anak pelan-pelan lahir, diajari ngomong. Orang tua itu berkompetisi loh. Siapa yang dipanggil anak dulu itu sama-sama kita semangat ya. Panggil, mah, yang sini. Lalu dicatat itu tanggal berapa, jam berapa, mengucapkan mah. Wah, yang mama yes. Kalau dia ngomong pap, wah, yang papa seneng banget. Saya ingat ada anaknya, kakaknya Wena itu, masih kecil gitu. Itu kalau ngomong cuma diem aja gitu. Nggak mau ngomong dia. Lalu saya dengan semangat paling i-ang. Oh, i. Kalau Wena ngajarinya, oh,
Diam aja. Itu bagaimana kita kepengen dilekati nih. Kepengen dilekati. Berputarlah roda. Secara mental kedua belah pihak tuh gini. Nggak bisa tidur. Kenapa? Pengen tidur sama mama. Yang namanya mama dibutuhkan. Sini nak, tidur sama mama. Kalau mama nggak bisa, repot atau malas ngurusin kamu, kasih boneka. Tidurlah sama teddy bear. Kenapa? Ya biar dia bisa tidur. Aku bebas. Terjadi enggak? Terjadi. Anak mulai besar. Kemelekatan ini dikonekkan dengan kepemilikan. Punyaku. Makanya sering enggak anak? Mama dipek. Mama diambil sama siapa? Noni. Enggak buye. Mamanya seneng. Aku buat rebutan. Ini dah pengajaran milik. Milik. Kamu milikku, aku milikmu. Berkembang terus. Di luar kita apa? Barang. Barang ini milikku, barang ini milikmu. Mulai saya punya salah satu keponakan, anak lahir ini kepemilikannya tidak begitu bagus, erat. Jadi dia ini amat sangat orangnya pemurah gitu ya. Karena orang tuanya duitnya banyak. Jadi anak ini punya tas yang isinya komplit. Warna 24, bukan 12 ya, 24. Pulang sekolah dicek sama mamahnya. Tinggal 2 gitu. Yang 22 ini kemana? Johan misalnya gitu. Ini kemana? Tak kasih ke teman-teman. Aku kasihkan sama teman-teman. Mereka enggak punya, kasihan. Katanya diajari kasihan. Teman kau enggak punya, ya udah aku kasih. Kan Johan punya banyak. Dimarahin. Enggak boleh lepas. Jadi sebenarnya sudah mulai terjadi apa? Konflik ya. Anak diajari baik hati, tapi kalau baik hatinya enggak cocok sama maunya orang tua, ya tetap salah. Saya nggak ngerti gimana secara umum ya, karena saya sendiri nggak punya anak kandung. Tapi waktu saya di Inggris, Wena dan saya itu mengunjungi satu playgroup. Anak-anak di sana itu kemandiriannya kan luar biasa. Ada anak yang disuruh nulis nama. Anak ini nggak nulis gitu. Dia cuma gini-gini. Saya deketi lah. What's your name? Namamu siapa? Steven. Oke. Maksud saya ini guru playgroup. Saya ajarin dia nulis paling enggak S gitu loh. Makanya guided untuk pertama kan mesti dipegang tangannya, nanti dia merasakan gini, lama-lama nanti kan dia bisa. Tapi begitu saya ambil pensilnya, saya suruh dia genggam, kan gitu ya, untuk kemudian nulis S gitu lah. Dia langsung ngomong apa? Don't touch it, it's mine. Jangan sentuh itu loh. Itu punyaku. Anak kecil, playgroup. Kemelekatan terjadi. Ini saya ajak Anda semua untuk pengalaman-pengalaman lampau saya. Maka menarik sekali sesudah kita mengerti betapa pandangan salah itu menyertai kehidupan kita. Kita bisa lihat bahwa salah satu pandangan salah yang konyol itu adalah satu kontradiksi antara pernyataan penjelasan Sang Buddha yang mengatakan bahwa sebenarnya itu diri ini tidak ada. Tidak ada I, tidak ada me, tidak ada my, tidak ada mine, tidak ada punyaku, aku. Itu sebenarnya nggak ada, itu cuman konsep. Karena kalau dilihat kita ini semuanya tuh terdiri dari bagian-bagian. Tapi diadakan. Karena apa?
aku ini. Sampai pun yang namanya kita lihat di mana-mana ada nama-nama yang harus katut. Adi mengatakan nanti bikin apa namanya Cik Lani dipasang pelinteng gitu. Karena kalau kita lihat didanakan oleh gitu ya, sebenarnya yang nulis itu enggak apa-apa kalau itu cuma untuk sejarah. Tapi kebanyakan orang kan enggak gitu. Kebanyakan orang hadirin itu saya yang nyumbang. Tuh lihat oleh siapa menimbulkan banyak kesombongan. Ya Pak ya. Ditulis sebenarnya tidak apa-apa. Wong itu cuman untuk sejarah. Tapi bagaimana kemelekatan kunya ini, akunya ini membawa penderitaan kelihatan sekali. Itu sebabnya Sang Buddha mengatakan anatta. Atta itu sebenarnya enggak ada, itu cuma sebutan. Sulitnya menembus itu. Kita kedodoran terus. Aku enggak diikutkan, tersinggung. Kok kamu melupakan aku yang pentingnya kayak gini? Apa iya tuh sebenarnya? Kenapa tuh kita mesti harus dianggap puan-tuwing? Atau kita harus dianggap tui dua puan-tuwing? Kenapa tuh? Karena konsep kita melekatnya pada keakuan ini loh. Coba kalau satu karma dilakukan, itu yang melakukan aku atau kamu kan tidak penting ya, sama aja pokoknya yang dilakukan itu baik kan sudah. Enggak, aku. Benar ya? Coba kita lihat dalam kehidupan. Seberapa banyak kita ini dipontang-pantingkan karena kemelekat terhadap keakuan, ego, atta. Banyak kita tengkar, banyak kita sakit hati, banyak kita frustrasi karena kita tuh tidak ngerti bahwa atta itu sebenarnya nggak ada. Makanya muncul di dunia ini pandangan individualistis. Aku ini penting banget. Padahal itu cuma realita fiktif, bukan realita objektif. Apalagi dengan adanya perbaikan status ekonomi, sulit bagi kita untuk berbagi karena punyaku. Don't touch it, it's mine. Dikatakan zaman dulu itu kita ini hidup untuk cari sandang, pangan, papan. Sekarang ketambahan pendidikan gitu ya. Dulu itu enggak model kita ini anak nomor 2 itu punya barang baru, itu enggak ada. Ya, ngelungsur lah. Ngelungsur itu artinya apa? Diwariskan. Adi punya adik, punya kakak. Ya Adi pakai pakaiannya kakak yang sudah enggak cukup. Tapi karena Adi ini kurang ajar, dia bongsor, jadi kakaknya ngelungsur punya dia. Bisa terjadi gitu ya. Sekarang tidak ada beli pangan. Kalau dulu itu namanya keluarga anak 8. Punya telur 1, anak 1, 1/8. Dulu waktu kuliah itu saya selalu beli nasi gudeg tiap pagi selama berapa tahun. Itu istilahnya pakai telur sealis. Karena sedikit sekali. Cuman Rp25. Duitnya nggak cukup untuk beli lebih besar. Tapi kalau sekarang 1 telur 1 anak. Kalau kita lihat di restoran atau warung, itu kan ada piring isinya sunduk-sunduk sate gitu ya. Ada sate telur puyuh. Itu 1 sunduk itu bisa 5. 3, 4, 5. Itu 1 anak bisa ambil 1 dan orang tuanya senang melihat anakku lahap. Ambil lagi karena apa, punya duit. Individualisme, ego, gengsi, anakku gemuk karena makmur, nggak tahu obesitas bisa terjadi. Papan tempat tinggal, sekarang begitu menikah mandiri. Kalau sudah kena COVID gini bingung karena nggak ada yang jagain.
katanya mandiri. Wena baru kapan ngomong, sebenarnya yang benar tuh kehidupan yang lampau ya, dimana keluarga besar itu hidup bersama. Jadi misalnya ada yang sudah menikah ya tetap dalam satu bidang tanah, jadi bisa saling menolong. Kalau sekarang kan enggak. Sudah kaya bisa beli rumah sendiri, 1 kamar 1 anak. Kalau dulu kami ya 8 anak 1 kamar, tapi seru ya, kita mainan tengkar sampai bantal guling ambiar semua, kegembiraannya banyak. Sekarang anak-anak kesepian. Duka. Pendidikan juga gitu. Sekarang kalau saya punya duit privat tuh, di kelas supaya nggak ribut, barang-barangnya kasih nama, nggak boleh dipinjem. Bisa nggak? Bisa. Jadi keluhuran, cinta kasih, kasih sayang, welas asih, ikut bergembira seperti yang minggu lalu dikatakan Meta, Karuna, Mudita. UPK nggak kenal. Karena apa? Kecintaan pada diri ini sudah dibuangkan. Yang paling penting adalah aku, eke, wo. Dan ini kecintaan pada diri ini membuat kita gila hormat. Maka muncullah, kalau kita lihat dari psikologi barat itu, piramida Maslow itu dia ugong-ugong ini kebutuhan manusia, padahal ini merusak. Ini berlawanan dengan pandangan benar menurut The Buddha. Maka kita ini gila penghormatan, gila penghargaan, gila perhatian, kita harus dipedulikan. Aku yang penting-penting, kelengkengan pokoknya, semua perhatian padaku. Kita lihat dalam bahasa. Kita dengar ada tamu kehormatan. Itu saya paling sebel kalau dimulai dengan gini. Yang terhormat Bapak Adianto, dipakai S.com MPD selaku ketua apa. Terus yang terhormat, ada tuh kita kalau dengar banyak kali yang terhormat. Saya biasanya ngekek-ngekek, yang lain tidak terhormat, kan gitu. Yang disebut namanya seneng, kemelekatan. Yang tidak disebut gimana? Emangnya gua pikirin, kamu tidak penting. Kan terjadi begitu. Padahal kalau kita ngomong hadirin yang terhormat, itu kan sudah semuanya. Yang hadir, jadi si A, si B, si C sudah termasuk. Oh enggak, kurang, namaku tidak disebut. Lalu kita lihat, saya paling sebel kalau Adi ngomong, Ibu Lani, beliau, saya bilang kami bukan beliau, jualau, bukan beli tapi jual. Ini kayak, wah ini menghormati. Kalau gitu ya enggak kamu sebut beliau tuh enggak kamu hormati. Yang ngomong juga unjuk penghormatan, yang diomongkan juga. Jadinya langsung. Ini bisa kita lihat dalam bahasa Jawa ya, ngoko kromo. Itu amat sangat kentara bagaimana bahasa menunjukkan posisi ya. Kalau aku teko, tapi kalau yang dihormati rawuh. Itu yang dihormati itu belum tentu orang tuanya loh. Kalau orang tuanya keluhuran ini punya kekuatan. Tapi enggak, ini yang punya duit, yang punya kekuasaan. Ini kena di dalam hukum itu. Undangan kalau kita lihat, sampai ada loh tulisan maaf bila salah nama. Maaf bila gelar akademis atau gelar kehormatannya tidak disebut. Kalau salah gimana? Wah, marah, tersinggung. Bagaimana dengan kehidupan secara umum? Ada VIP atau ada VVIP? Mungkin sekarang sudah ada VVVIP. Dibedakan loh, tempatnya depan, kursinya lain. Kalau yang mengantar belakang, kursinya juga lain. Kalau datang langsung Pak Adi kasih bunga anggrek. Kalau saya yang datang bunga bangkai.
Aduh, ini semua tuh kalau kita lihat, iya ya, sebenarnya kita ini juga sudah nggak keruan yang dibulet sama kemelekatan roda penderitaan. Kita putar sendiri. Nah, hal-hal yang saya sebut tadi itu umum di antara umat awam, perumah tangga seperti kita. Tapi ada satu pola hidup yang juga agak nyeleneh. Coba kita lihat. Ini ceritanya kita kontraskan dengan moha kita kayak apa ya? Ada seorang gadis yang hamil di luar nikah karena takut sang pacar dianiaya oleh ayahnya. Maka si gadis memberitahu keluarganya bahwa biksu dari kelenteng dekat rumahnya lah yang menghamili dia. Satu fitnah terjadi. Akhirnya keluarga ini bersama penduduk desa mendatangi si biksu dan memarahinya habis-habisan. Mencaci maki dan meminta si biksu menerima anak tersebut. Ini bayimu. Si biksu hanya terdiam tanpa menjawab. Bahasa kita domblong gitu ya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya hanyalah, oh begitu, baiklah. Kemudian anak itu diterimanya. Sejak hari itu biksu ini berusaha meminta susu dan menggunakan sedikit uangnya untuk kehidupan si anak ini. Berita ini menyebar dengan cepat dan pamor biksu ini semakin buruk. Wah, biku punya anak menghamili gadis. Akibatnya makin banyak orang membenci biksu ini. Hari demi hari lewat. Si gadis atau ibu si anak itu hidup dalam kegelisahan karena merasa bersalah. Dia merasakan siksaan batin selama 1 tahun. Akhirnya si gadis mengakui bahwa ayah dari anak itu bukan si biksu. Mereka semua terdiam. Keluarga ini kemudian mendatangi si biksu dan si biksunya sudah terlihat sangat kurus. Sedangkan anak kecilnya terlihat sehat dan gemuk. Keluarga ini minta maaf dan meminta kembali anak tersebut. Anaknya kan lucu gitu ya. Biksu hanya tersenyum dan berkata, "Oh, begitu ya. Baiklah." Harusnya Adi yang ngomong jadinya. Keluarga ini bingung dan bertanya, "Maaf, Anda telah kami rugikan sampai seperti ini? Kenapa Anda masih sebaik ini pada kami? Nama baik Anda rusak oleh kami. Kenapa saat itu Anda tidak membela diri?" Biksu tersenyum dan menjawab, "Sebagai seorang biksu, saya tidak seharusnya terlalu memperdulikan hal
seperti itu. Yaitu apa? Urusan nama baik. Apalah artinya buat kami? Diejek dan difitnah juga tidak masalah. Kalau dengan menjaga anak itu, aku bisa meringankan beban si gadis dan menyelamatkan satu nyawa. Bukankah saya sudah berbuat baik? Lagi pula, kalaupun saya berusaha membenarkan diri saya, tidak banyak orang yang akan percaya. Karena itu, untuk apa menyusahkan diri sendiri dan hidup di bawah perkataan orang lain? Mereka semua terdiam dan biksu ini kemudian melanjutkan. Seseorang jikalau dari awal percaya, dia akan tetap percaya kita. Kalau dari awal dia tidak percaya, kita berusaha sekeras apapun, dia tidak akan percaya. Bukankah lebih baik aku diam dan tidak perlu membela diriku? Manusia yang berpikir negatif itu akan selalu menghakimi kita. Saat kita berbuat baik, kita dibilang punya tujuan tertentu. Saat kita salah, mereka hanya akan menambah garam pada luka. Tapi toh setelah semuanya lewat, hasil dari perjuangan kita yang mereka lihat. Karena itu, biarlah kita selalu berbuat baik. Dan biarlah waktu yang membuktikan apakah kita benar-benar baik atau hanya pura-pura baik. Saat kita menanam padi, rumput selalu ikut tumbuh di sana. Tapi saat menanam rumput, tidak pernah ada padi di sana. Terima kasih. Bagus ya. Mungkin sebagian dari kita ngomong, itu kan biksu. Dia kan tidak punya yang dipertahankan. Barang apa-apa. Punyanya apa tuh? Cuman pakaian aja berapa setel. Cuman punya mangkok untuk pindah patah. Dia nggak punya apa-apa, ya tidak ada yang dipertahankan. Tapi aku banyak yang harus aku pertahankan. Kebanyakan kita gitu. Maka semoga tadi bisa kita jadikan perenungan. Mungkin kita nggak bisa seperti biku itu, tapi mungkin kita bisa sedikit banyak mengurangi. Ini loh, inilah. Supaya hidup kita juga ringan. Banyak kehidupan kita ini yang sebenarnya diporak-porandakan oleh sesuatu yang namanya gengsi. Saya beberapa waktu yang lalu baru geli, ternyata di dunia coffee shop itu ada yang namanya barista. Barista itu apa? Orang yang ahli nyampur kopi, bikin kopi nyampur, pakai segala macam teknik lah. Namanya barista. Itu kalau dia bikin, ya harus diantarkan pada orang yang pesen toh. Barista yang bikin. Yang nganter namanya waiter atau waitress. Nggak penting. Barista. Padahal kalau nggak diantar, ini ya percuma. Tapi katanya yang punya coffee shop, dia bilang,
yang namanya barista itu agak awet. Yang namanya waiter atau waitress itu gampang sekali keluar. Kenapa? Tidak bergengsi sebagai waiter atau waitress. Jadi gajinya lebih banyak waiter atau waitress karena dapat tip. Barista kan tidak ada orang yang ngasih tip ya mungkin ya karena dia di belakang meja gitu ya. Tapi bukan duit ini. Barista. Gengsi kita. Padahal kalau kita lihat realita objektifnya yang namanya gengsi itu apa tuh? Apa ada tuh sesuatu yang bisa kita genggam? Enggak ada sebenarnya. Kalaupun kita punya banyak tanah, apa kita tuh genggam tanah tuh? Enggak. Yang bisa kita genggam itu cuman sertifikatnya, bukan tanahnya. Oleh sebab itu ada kata-kata yang bagus tentang bagaimana kita ini ditipu oleh realita fiktif duit misalnya. Beberapa waktu yang lalu kita ngomongkan soal duit ya. Dikatakan begini, duit itu bisa beli apa toh? Rumah, tapi bukan rasa kerasan loh. House bukan home. Ranjang, empuk, mentul-mentul, bukan berarti kita bisa tidur lelap. Kita bisa beli restoran itu, tapi makanannya 1 sendok pun nggak bisa. Kenapa? Diabetes. Apa? Kolesterol tinggi. Kita bisa beli restoran, makan nggak bisa. Atau kita bisa beli makanan, nafsu makannya nggak ada. Bisa beli obat, tapi kita sakit-sakitan. Bisa beli buku, bisa sekolah yang hebat, bisa kuliah, bisa gelarnya S5, tapi bukan berarti pengetahuannya cukup. Itu sebabnya Bu Susan itu gedebak-gedebuk, bacaannya setengah mati, karena dia pengennya pengetahuan, bukan buku sekolah kuliah gelar ini. Kita bisa punya banyak kenalan, tapi bukan kita bisa beli persahabatan. Kita bisa beli sikap patuh, tapi tidak bisa beli kesetiaan. Orang kita bayar bisa bersikap menjilat manis-manis, tapi bukan rasa hormat. Di luar kita, dia mungkin menghina kita, mencemooh kita. Tapi karena kita beli, dia bisa bersikap manis, tapi bukan ketulusan. Kita bisa beli hiburan, tapi bukan kebahagiaan. Kita bisa beli seks, tapi nggak bisa beli cinta. Kita bisa beli pesona, tapi bukan kita beli aslinya kayak apa, nggak bisa. Kita bisa beli gengsi, tapi bukan berarti otomatis kita puas hati. Kurang terus, kacau balau pikiran terus. Kita bisa beli kemewahan, duitnya banyak, tapi bukan ketentraman. Kita bisa beli teknologi, tapi bukan jaminan beres. Dari tadi tuh Adi di sini sudah ngutak-utak, wah ini ternyata ini butuh upgrade ini, upgrade itu. Dia pinter teknologi, tapi bukan berarti kalau ada Adi jaminan beres. Belum tentu. Maka kalau kita lihat realita fiktif dan kita terbiasa melekatkan diri kita ini pada pandangan salah, otomatis kita akan menderita. Kenapa? Karena pikiran kita kacau. Lawang tidak berada dalam realita objektif. Kita tertipu dengan realita fiktif. Kita mengagung-agungkan yang bikinan, yang palsu itu. Maka penderitaan kita ini sebenarnya bingkai berbingkai. Karena kita punya 2 pandangan salah. Yang pertama itu adalah kita ini berpegang pada pandangan salah tentang diri. Padahal diri itu mboten wonten, tidak ada, cuman konsep, cuman bahasa, cuman kata. Sudah diri ini sebenarnya enggak ada, dilekati. Jadi ini kita melekat pada yang tidak ada. Konyol apa enggak? Itu tadi loh, awija tadi loh. Tolol, goblok bin giblik. Tidak heran kalau hasilnya adalah kita ini kan bingung tuh. Kita ini kan menderita tuh. Karena kita ternyata tidak punya apa-apa, sementara kita merasa kaya. Konyol ya. Sepanjang hidup kita ini terus berlari mengejar angin, terus berlari mengejar badai. Kita bilang asik. Pada satu titik
kita baru tersadar, gojleng, ternyata semuanya hampa. Kalau kita lihat penduduk katanya Adi kemarin berapa? 7,9 miliar, hampir 8. Dan kita punya pandangan salah. Maka muncul dunia yang kondisinya ini berebut pangan, sandang, papan, pendidikan. Kita ini penuh kehidupannya diwarnai kencang sekali oleh kompetisi, membandingkan, cari nama, sergap oleh loba dosa moha, kesombongan yang kita pandang tinggi, kita merasa superior. Kalau yang kalah merasa rendah, inferior. Kalau yang sama, kita sama. Padahal itu cara memandang yang salah. Perbandingan itu menurut Sang Buddha. Kita mikir kita superior, inferior, dan sama. Itu menimbulkan duka. Ada ketegangan, ada frustrasi. Dari mana? Ya itu kita lihat sekarang. Ranking lah, jempol lah, viewers lah, likes, piala, penghargaan, selfie, personal profile, dan sebagainya. Itu semua tuh ngangkat kesombongan gini. Gimana enggak menderita? Lah terus gimana? Kalau memang saya ini lebih baik dari Adi, atau memang Adi itu lebih baik dari saya, kalau kenyataannya gimana? Kalau gitu tuh gimana? Kan berarti membandingkan. Sebentar, yang tadi kan membandingkan dengan loba dosa moha. Ada satu cara lagi yang melihat hal yang tidak sama, lebih, kurang, dan sama, tapi dengan kesadaran. Dan itu kalau dilihat dengan sati tidak menimbulkan kesombongan. Menarik sekali, ada satu biku dari Inggris yang waktu itu entah gimana jatuh ke tempat kami. Waktu itu Bante itu puasanya 14, jadi sudah tera. Nah, waktu itu saya lagi belajar awal-awal gitu. Saya tanya pada Bante, kalau memang saya lebih baik dari dia, atau memang saya ini di bawahnya dia, masa kita nggak bisa ngomong saya lebih baik dari dia? Bante ngomong, don't think, jangan mikir bahwa kamu lebih. Don't think. Then, kalau gitu gimana? Be aware. Sadarilah bahwa kamu lebih dari dia. Sadarilah. Bukan mikir kesimpulannya. Bukan, karena itu nanti membawa pada kesombongan. Tapi kalau kamu sadar, yang main itu bukan kesombongan. Waktu itu saya jelek gitu. Oh lain ya Bante, lain. Bagaimana pikiran bekerja, kalau kamu sering meditasi, kamu akan ngerti ini kesombongan atau ini kesadaran. Itu berbeda. Karena kesadaran itu tidak kecampur sama pandangan-pandangan yang membawa pada penderitaan. Oh gitu tuh. Baru saya oh kalau gitu kita melihat sesuatu, ya kita ngerti kalau ini lebih baik dari itu. Tapi bukan gitu. Bukan gitu, tapi nyadari. Oh, dia lebih bagus dalam hal ini. Sadar itu bersih. Tapi kalau mikir, merasa, wah itu ya belak. Kita jadi sombong, kita jadi minder, kita jadi ngeklik. Karena kita sama. Bukan, tapi nyadari. Dan kesadaran ini akan membawa kita pada 4 usaha benar. Yang saya lebih apa, saya tingkatkan, titik. Yang saya kurang apa, saya belajar lagi, titik. Jadi nggak ada perasaan, nggak ada. Yang jelek, saya buang. Jelek, untung saya belum punya amit-amit, jangan sampai kita buka pintu. Itu membawa pada kemajuan. Maka untuk kemelekatan ini, kita juga bisa melihat dari kacamata yang lain, yaitu apa? Lawannya, upadana kemelekatan. Kita latih lawannya melepas atau berdana. Dimulai dengan pandangan benar bahwa melekat itu penderitaan, dan untuk bisa lepas
melepas dari duka, kita harus latihan melepas. Nggak usah merasa hebat loh nih aku melepas. Nggak usah gitu. Karena apa? Untuk bisa melepas itu harus ada yang menerima. Jadi sama-sama penting. Dan satu hal yang penting banget harus kita lihat, melepas itu bukan berarti aku tidak bertanggung jawab. Salah. Saya sudah menikah karena saya tidak melekat pada keluarga, saya tinggal, saya kawin sama yang lain. Bukan gitu ya. Melepas itu latihan spiritual untuk lebih bertanggung jawab, tapi dengan kerelaan, dengan ketulusan. Untuk ini kita belajar dari Mama Jason alias Leni Yanto. Tumpukan kardus dan pengantar galon air. Apa hubungannya antara tumpukan kardus dan pengantar galon air? Ini kisah yang sungguh menarik untuk melihat bagaimana proses karma bekerja. Semakin hari saya semakin belajar memahami Dhamma, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa semua kejadian tidak pernah ada yang kebetulan. April 2020. Sejak dimulainya pandemi COVID, semua kegiatan keluar rumah menjadi berhenti. Supir pun saya minta untuk tetap di kampungnya saja selama beberapa bulan. Dan karena tidak ada supir, maka saya harus mulai mengurus sendiri, memanaskan mesin mobil. Pada saat saya ke garasi, baru saya tahu bahwa di samping mobil ada tumpukan kardus yang sangat banyak. Saya tanya ke Mbak, kenapa banyak sekali tumpukan kardus sampai seperti gudang yang tidak terurus? Soalnya saya sudah beberapa kali bilang agar tidak menumpuk barang-barang yang tidak terpakai. Kalau masih bagus, kasihkan saja ke orang lain supaya menjadi berguna. Akhirnya saya suruh Mbak untuk merapikan dan kasihkan ke tukang sapu jalanan di dalam komplek perumahan. Siapa tahu bisa dijual kembali oleh mereka. Mbak bilang, kasihkan saja ke pengantar galon air yang sudah menjadi langganan selama beberapa tahun terakhir ini, Bu. Saya pun setuju saja. Pas besoknya pengantar galon datang, saya bilang kepadanya untuk datang di hari liburnya untuk mengambil kardus-kardus tersebut. Sempat saya berbincang-bincang dengan pengantar galon itu. Saya menanyakan, bagaimana rencana lebaran tanpa pulang kampung? Pada saat itu, memang sedang ada pembatasan aktivitas untuk berpergian keluar kota. Dia menjawab, tidak bisa pulang, Bu. Apalagi istri saya sedang hamil besar. Tadinya sih, rencananya mau melahirkan di kampung, karena bisa pakai kartu jaminan kesehatan di Jawa, jadi tidak perlu bayar. Saya tanya, kalau memang rencana mau melahirkan di kampung, kenapa tidak pulang sebelum kandungan besar beberapa bulan lalu? Dia bilang, tadinya mau pulang, Bu. Tapi keponakan istri saya yang berusia 2 dan 5 tahun dititipkan ke istri dan saya. Karena ibunya anak-anak ini sedang sakit dirawat di rumah sakit. Jadi tidak ada yang mengurus anak-anak mereka. Saya tanyakan, kamu tidak apa-apa ikut mengurus 2 keponakan istrimu? Tidak apa-apa, Bu. Saya malah kasihan sama mereka. Setiap pulang kerja, mereka saya ajak main. Wah, saya jadi lebih tertarik untuk berbincang lebih jauh dengan pengantar galon air ini. Terus saya tanya lagi, untuk istri kamu, bagaimana rencana melahirkannya kalau tidak bisa pulang kampung? Apa ada BPJS untuk biaya melahirkan nanti? Dia bilang, tidak tahu, Bu. Ya, lihat bagaimana nanti saja. Saya juga sebenarnya bingung, belum berani periksa ke bidan. Pada saat itu, hati saya sudah langsung memutuskan untuk membantu istrinya sampai melahirkan nanti. Jadi saya bilang, ajak aja istrimu ke sini. Saya ingin bertemu. Terus terang, hal ini saya lakukan karena saya ingin tahu apakah benar istrinya sedang hamil. Ya, pengalaman di masa lalu mengajarkan kepada saya, untuk membantu orang, saya harus lebih bijaksana. Tidak hanya sekedar percaya dengan cerita yang disampaikan.
Benar juga, suatu hari datanglah dia dan istrinya bersama dengan 2 keponakan istrinya yang masih kecil-kecil. Saya sampaikan sejumlah uang pada istrinya untuk biaya memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Sekalian untuk cek apakah kartu sehat yang dimilikinya bisa dipakai di sini. Besoknya, istrinya periksa ke puskesmas dan di USG. Ternyata posisi bayi sungsang, kakinya di bawah. Dan kartu jaminan kesehatan yang dimilikinya tidak bisa dipakai di sini. Sejak saat itu, setiap kali dia mengantarkan galon air, saya dan Mama mulai selalu cerewet menanyakan kabar istri dan keponakan-keponakannya. Suatu hari dia bilang sambil menangis bahwa ibu dari keponakan-keponakannya meninggal dunia dan anak-anaknya belum tahu. Setiap hari mereka masih menanyakan kapan bisa bertemu ibunya. Pengantar galon itu tidak sampai hati memberitahukan kenyataan bahwa ibu mereka sudah meninggal dan anak-anak ini masih tinggal bersamanya karena tidak ada yang mengurusnya lagi. Rencananya sih suatu saat nanti akan dibawa pulang ke kampung untuk diurus neneknya. Saya semakin kagum dengan jiwa dan hati besar yang dimilikinya. Kok mau-maunya dia mengurus anak-anak ini dalam keterbatasan ekonominya. Sampailah suatu sore, dia mengabarkan kepada saya bahwa istrinya baru saja melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Via. Saya bilang, nanti saya akan urus biaya persalinannya. Kamu kabari saya besok kalau sudah mau pulang ya. Esok paginya, saya sedang periksa ke dokter, dia telepon saya dan bilang sudah pulang ke rumahnya. Saya kaget sekali. Loh, baru melahirkan kemarin sore, kok paginya sudah pulang? Sesampainya di rumah saya telepon dia. Saya tanyakan, kok sudah pulang? Dan berapa total biayanya? Dia bilang, langsung pulang aja Bu, supaya biaya tidak bertambah mahal. Dia bilang, tidak enak telepon saya soal biaya, jadi dia membayar biaya rumah sakit dengan gaji yang ada ditambah dengan pinjaman dari orang-orang. Total pinjaman 3,5 juta. Saya minta dia datang ke rumah kalau sudah sempat. Saya ingin mendengarkan semua ceritanya dan saya ingin tahu total semua biaya persalinannya. Beberapa hari kemudian, dia datang ke rumah. Inilah cerita lengkapnya, yang jelas lebih membuat saya sangat ngilu mendengarnya. Pada saat istrinya merasa ketubannya mulai pecah, dia segera mengantarkan istrinya ke puskesmas. Ternyata posisi bayi masih sungsang, dan di puskesmas tidak ada alat yang cukup untuk proses persalinan dengan posisi bayi sungsang. Akhirnya dia naik Grab pergi ke rumah sakit terdekat dengan ditemani perawat dari puskesmas. Di saat perjalanan di mobil, kaki bayi sudah mulai keluar. Aduh, paniklah mereka. Setibanya di rumah sakit tersebut, kasusnya tidak langsung ditangani. Padahal posisi sang ibu sudah kesakitan dan orang bisa melihat kaki bayi mulai keluar. Mereka dibiarkan sampai agak lama, sehingga perawat puskesmas menelpon dokter di puskesmas. Perawatnya bilang, ibu ini tidak bisa ditangani di rumah sakit yang dirujuk. Akhirnya dokter menyuruh perawat membawa kembali sang ibu ke puskesmas. Dengan segala upaya, dokter puskesmas akhirnya bisa membantu proses persalinan dan lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik. Ada lagi tambahan kisahnya. Pada saat keesokan paginya akan pulang ke rumah, mereka baru sadar tidak punya pakaian ibu dan bayi. Ternyata tas yang sudah disiapkan itu ketinggalan di mobil Grab pada saat perjalanan dari puskesmas ke rumah sakit atau dari rumah sakit kembali ke puskesmas. Mereka sudah tidak ingat ketinggalan di mana. Jadi suaminya pulang ke rumah, mengambil kain sarung yang ada untuk membungkus sang bayi dan membawanya pulang ke rumah. Sekarang kembali ke masalah hutang biaya persalinan.
Saya tanyakan, "Jadi sekarang total hutangmu berapa?" Dia jawab, "Sekarang tinggal 2,5 juta, Bu. Karena kemarin dapat 1 juta dari kakak istri saya." "Oke, saya akan transfer 2,5 juta ya. Coba cek dulu ATM istri kamu, masih bisa dipakai atau tidak. Kalau masih bisa dipakai, saya langsung transfer." Memang pada saat itu saya tidak keluar rumah dan tidak tersedia uang tunai di rumah. Sorenya dia telepon saya, "Bu, ATM-nya bisa dipakai." "Oke, saya transfer ya. Jadi tinggal 2,5 juta kan?" Dia jawab, "Enggak, Bu. Sekarang hutang tinggal 1,5 juta. Saya dapat bantuan lagi." Dalam hati, saya bahagia sekali bisa bertemu dengan orang yang jujur dan tidak memupuk rasa serakah lobah. Dan tahu saya mau transfer dari awal 3,5 juta turun jadi 2,5 juta dan sekarang jadi 1,5 juta. Ternyata masih ada orang yang terbatas ekonominya tapi tidak memanfaatkan kesempatan. Dengan jujur dia hanya mau menerima bagian yang memang diperlukannya. Akhirnya saya transfer sejumlah uang. Saya bilang, "Ini untuk melunasi hutang dan sisanya untuk beli pakaian dan keperluan bayi ya." Demikianlah cerita ini. Saya sangat yakin kebaikan dan ketulusan hatinya membuahkan karma baik untuknya. Dan jodoh ketemu dengan saya dimulai dari tumpukan kardus. Kalau saja Mbak tidak menumpuk kardus di garasi, tidak akan saya mengenal lebih dekat dengan pengantar galon ini. Jadi, sungguh luar biasa hukum alam karma bekerja. Kita tidak pernah tahu bagaimana dan siapa yang akan datang dalam hidup kita. Tetapi kita bisa yakin bahwa kebaikan yang kita perbuat akan selalu berbuah manis. Kapanpun, dimanapun, bagaimana caranya, biarkan saja semesta dan hukum karma bekerja. Marilah kita bersama-sama dengan rajin dan tekun, tanpa lelah, memupuk kebajikan setiap saat dengan niat yang tulus. Dengan terus-menerus memupuk perbuatan kebajikan kita, suatu saat akan ada seseorang yang sedang menumpuk kardus untuk mengantarkan buah karma manis yang bisa kita nikmati. Salam dalam Dhamma, salam kebajikan. Terima kasih. Luar biasa. Thank you, Leni. Demikianlah satu pengalaman yang mungkin bisa membuat kita merenungkan tentang perbaikan-perbaikan apa yang harus kita lakukan mumpung kita masih hidup. Menarik sekali kalau tadi kita bilang putarnya roda penderitaan dimulai dari, karena kita tadi ya TOLOL awija menimbulkan apa tadi? Menimbulkan apa lagi? Menimbulkan apa? Terus ya sampai kepada kemelekatan kita pupus dengan dana, latihan melepas, dan menarik sekali bahwa yang kita lepaskan itu amat bermanfaat karena penerimanya pas butuh, seperti pengantar galon tadi. Tapi kalau kita makin mengerti bagaimana caranya kita lepas dari putaran roda penderitaan, tentunya kita juga akan bisa mengambil manfaatnya. Mari kita lihat bagaimana penghapusan penderitaan itu mulai berputar. Jadi dibalik sekarang. Bila kebodohan dihapus, awija tadi ya, sepenuhnya berhenti, sangkara atau reaksi nggak akan berhenti. Begitu sangkara berhenti, nggak ada yang diamati kan, kesadaran berhenti juga, winyana berhenti. Begitu winyana berhenti,
rupa nama rupa berhenti. Begitu nama rupa berhenti, panca indera plus 1 indera pikiran ini, 6 indera ini juga berhenti. 6 indera berhenti, otomatis kontak berhenti. Nggak ada yang bisa dikontak kan? Kontak berhenti, sensasi 3 macam, menyenangkan, tidak menyenangkan, netral, juga berhenti. Sensasi berhenti, loba dan dosa berhenti. Loba dan dosa berhenti, nggak ada yang bisa kita lekati. Kemelekatan pun berhenti. Demikian kalau kita teruskan, kemelekatan berhenti, dumadi menjadi proses bawah berhenti, kelahiran berhenti, kelapukan dan kematian berhenti. Tidak lagi ada paket yang dibungkus dengan kesedihan, ratap tangis, keputusasaan, frustrasi, depresi dan sebagainya macam. Tidak ada lagi penderitaan fisik, penderitaan mental, segala kesusahan itu pun semuanya berhenti. Baru di titik itu kita mencapai kebebasan total, kita bisa mati beneran karena tidak dilahirkan lagi. Demikianlah segenap masa penderitaan terhenti. Ibu bapak saudara-saudara, semoga pada akhir Februari ini, dengan tadi kita lihat nama baik ternyata bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang biku. Jadi kita bisa menurunkan gengsi kita dan kemelekatan kita lihat dari contoh yang diberikan oleh Mama Jason, itu Leni Yanto, yang memberikan pada kita satu gambaran betapa indahnya satu kebaikan yang bisa kita lakukan, dan apa-apa kebaikan yang kita praktekkan, kita fasihkan, kita menjadi ahli, terampil, itu akan membawa kedamaian bagi pikiran kita, sehingga kalaupun kita nanti mati pura-pura tadi, kita masih bisa pindah di alam yang bahagia. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu.